Beshem Yeshua HaMashiach. Salam damai untuk seluruh pemirsa Gereja Injil Online Karismatika dimanapun saudara berada. Tema renungan kita hari ini adalah tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang terjebak dalam anggapan bahwa jika seseorang telah menjadi Kristen, dibaptis, rajin ke gereja, berarti sudah hidup dalam iman. Padahal pandangan tersebut salah. Karena iman yang sebenarnya adalah tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Seperti ada tertulis, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Saudara-saudara sekalian, orang yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan berarti orang itu siap mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat atas alam semesta ini, juga atas dirinya, atas diriku, bahwa aku, dirinya, tidak berkuasa sama sekali, melainkan Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, adapun kriteria dari orang yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan antara lain adalah 1, yaitu tidak protes walaupun kenyataan hidup yang dialaminya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, bukan seperti bangsa Israel yang acap kali bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Padahal Tuhan sudah seringkali membuat mujizat buat mereka. Tapi mereka tidak puas. Nggak puas dengan mana yang Tuhan sediakan setiap hari di padang gurun. Bisa kita baca di dalam Bilangan 11 ayat 4-6. Yang kedua, ciri daripada orang yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan walaupun tidak mengerti. Nah, lagi-lagi contoh konkretnya adalah Abraham, bapak orang beriman. Abraham rela pergi meninggalkan tanah kelahirannya di lembah Sumeria yang subur ke negeri yang dia nggak tahu akan jadi seperti apa nanti di tempat itu. Dan nasibnya, apa masa depannya juga dia tidak tahu. Yang dia tahu, dia taat pada perintah Tuhan. Tuhan perintahkan ke sana, dia langsung pergi ke sana. Itulah contoh orang yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta kepada Abraham anaknya yang dia kasihi, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban, maka coba kita lihat dalam Alkitab, tidak ada bantahan satu kata pun juga, tanpa meminta pertimbangan dari siapapun juga, dari orang lain manapun juga, dia langsung mentaati perintah Tuhan tersebut. Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak tunduk kepada kedaulatan Tuhan berarti sama saja orang itu melawan Tuhan, atau orang itu melakukan tindakan makar, atau orang itu melakukan tindakan pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, contoh
yang real, orang yang pernah melawan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah musuh kita, si iblis. Nah, kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, nggak ada kata iblis kok di situ. Yang ada adalah bintang timur, putra fajar, atau dalam bahasa Ibraninya disebut Hillel bin Syakar. Siapakah sebenarnya bintang timur, putra fajar itu, saudara? Bintang timur, putra fajar itu sebenarnya adalah julukan untuk Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, karena pada saat itu Nebukadnezar pernah memerintahkan kepada negara-negara taklukannya untuk menyembah dirinya seolah-olah dia itu Tuhan. Namun, saudaraku, keinginan Nebukadnezar itu bukanlah semata-mata timbul dari dirinya sendiri. Ada pribadi lain yang menggerakkan itu. Siapa pribadi lain yang mempengaruhinya? Tidak bukan adalah si iblis. Dulunya dia juga bukan setan, saudara, karena Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak menciptakan iblis. Kata Satan itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah musuh atau lawan atau penentang atau pemberontak. Begitu juga kata iblis. Iblis itu berarti diabolos. Diabolos itu artinya penentang atau pemberontak, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Yang dia ciptakan adalah malaikat. Dia menciptakan sejenis makhluk sorgawi, diciptakan begitu mulia pada awalnya, dan dia diberikan otoritas untuk memerintah malaikat-malaikat. Sayangnya, saudara-saudara sekalian, iblis menjadi sombong. Dia berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dengan demikian, iblis melawan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itulah, firman Tuhan selanjutnya mengatakan di dalam Yesaya 14 ayat 15, "Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Nah, saudaraku, jika kita meninggikan Tuhan, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Namun jika kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan merendahkan kita. Nah, saudara, contoh lain dari orang yang tidak tunduk kepada kedaulatan Tuhan adalah Firaun. Dia menentang kedaulatan Tuhan, sekalipun Musa berulang kali telah menunjukkan kekuasaan Tuhan lewat 10 tulah di Mesir. Namun dia terus saja menentang Tuhan dengan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan masih banyak contoh lainnya di dalam Alkitab, saudaraku sekalian. Marilah kita tetap mengakui kedaulatan Tuhan, walaupun mungkin apa yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagaimana Ayub, ini adalah contoh dari orang yang setia, tunduk, taat pada kedaulatan Tuhan. Apa yang Ayub alami? Pertama, dia harus kehilangan harta bendanya dalam sekejap mata. Pertama. Kedua, ke-10 anaknya meninggal dalam satu malam. Dan yang ketiga, sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang ganas yang tidak diketahui apa obatnya. Namun sekalipun demikian, ia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Dia berkata begini, saudara,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan demikian Ayub sama sekali tidak komplain di hadapan Tuhan, tidak mengatakan hal yang bukan terhadap Tuhan, namun menerima apa yang menjadi kedaulatan Tuhan terhadap dirinya. Sekian renungan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.